Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 35 ayat 30 sampai 33. Saya akan berikan judul "Dipenuhi Roh, Digerakkan dalam Pekerjaan". Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan berbagai keahlian, supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, dan tembaga." Saudara, dalam Keluaran 35 ayat 30-33 menghadirkan sebuah potret iman yang sering terlewatkan. Allah memilih dan memenuhi Bezaleel bukan terutama sebagai imam atau nabi, melainkan sebagai seorang pekerja yang terampil. Ia dipenuhi oleh roh Allah untuk berpikir, merancang, dan mengerjakan karya-karya yang konkret dari emas, perak, dari ukiran dan tenunan. Teks ini dengan sengaja menempatkan pekerjaan tangan dengan sejajar dengan karya yang rohani. Alkitab tidak melihat keterampilan teknis sebagai wilayah netral, tetapi sebagai ruang di mana roh Allah bekerja untuk menyatakan kehendak-Nya. Disinilah kita belajar tentang sinergi antara panggilan ilahi dan kerja manusia. Bezaleel tidak bekerja karena ambisi pribadi, tetapi karena ia digerakkan oleh roh. Namun kepenuhan roh tidak membuatnya pasif, namun sebaliknya justru roh mengaktifkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Passion, kreativitas, disiplin, dan ketekunan tidak berdiri berlawanan dengan kendali Tuhan, melainkan menjadi sarana bagi Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh bukan tanda hidup yang terlalu duniawi, tetapi justru tanda ketaatan ketika pekerjaan itu disadari sebagai mandat dari Allah. Saudara, masalah muncul ketika kerja kehilangan orientasi rohaninya. Banyak orang hari ini jatuh pada dua ekstrim. Yang pertama, bekerja begitu sibuk hingga tidak mau lagi melayani karena merasa pekerjaannya sudah cukup rohani. Namun yang kedua, melayani dengan penuh semangat tetapi memandang pekerjaan sehari-hari sebagai beban sekuler yang kurang bernilai rohani. Keluaran 35 ayat 30-33 ini menolak sikap dari kedua hal tersebut. Bezaleel tidak memilih antara bekerja atau melayani. Ia melakukan keduanya dalam satu napas ketaatan. Keahliannya bukan alasan untuk menarik diri dari kehidupan umat, melainkan alat untuk membangun pusat penyembahan Allah. Teks ini menggugat dikotomi palsu antara sekuler dan rohani yang sering kali tidak kita sadari. Kita terbiasa menganggap mimbar, doa, dan ibadah sebagai wilayah rohani, sementara kantor, bengkel, pasar, atau ruang desain kita anggap sebagai sesuatu yang netral atau bahkan sebagai sesuatu yang duniawi. Namun Alkitab justru menunjukkan bahwa roh Allah memenuhi ruang kerja Bezaleel sama nyatanya dengan ruang ibadah. Allah tidak hanya hadir dalam kata-kata doa, tetapi juga dalam rancangan, ukuran, dan detail pekerjaan. Ketika pekerjaan dilakukan dalam ketaatan, tidak ada ruang bebas dalam kehadirannya. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah kita bekerja karena kita takut kekurangan, haus pengakuan, atau sekedar mengejar kenyamanan? Ataukah kita bekerja dengan kesadaran bahwa hidup kita sedang diarahkan oleh Tuhan untuk melayani dengan sebuah tujuan yang lebih besar? Bezaleel bekerja bukan untuk membangun reputasi pribadi, melainkan untuk menghadirkan ruang di mana Allah berdiam di tengah umatnya. Pekerjaan yang dikendalikan roh selalu melampaui kepentingan pribadi dan mengarah pada kemuliaan Allah serta kebaikannya bersama. Pada akhirnya, Keluaran 35 ayat 30-33 mengundang kita pada kehidupan pribadi yang utuh dan terintegrasi. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup terbelah, rohani di hari Minggu, sekuler di hari kerja. Ia memanggil kita untuk hidup sama di hadapannya dalam segala hal. Biarlah kiranya kita bekerja dengan penuh passion, melayani dengan rendah hati, dan hidup dengan kesadaran bahwa roh Allah mengendalikan seluruh keberadaan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kami dalam satu pekerjaan, kami yakini bahwa ada maksud Tuhan yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan passion kami, bahkan kami juga
mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami tidak mau membeda-bedakan kedua hal tersebut Tuhan, tapi kami mau melakukannya dalam ketaatan dan kekudusan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mohonkan kepada Tuhan agar perlindungan penyertaan Tuhan turun atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.